Udah mulai, cuma belum ada yang join. Satu orang. Oh, ibu pakai akunnya Cirebon ya? Ganti dulu ya pakai akun ibu ya? Oh iya, pakai akunku ya. Udah. Nunggu agak banyak aja ya. Selamat siang Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Senang sekali nih kita bisa join di IG Live Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon pada siang hari ini. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, pada hari ini saya mengajak salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, yaitu Mbak Hartini, untuk bisa kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Hartini ya, terkait Hari Kesehatan Gizi. Oh ya, Hari Gizi Nasional. Oke. Untuk tahun ini temanya kalau nggak salah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Oke nih, mungkin Sobat Healthy di rumah sudah familiar dengan kata obesitas, tapi dengan stuntingnya sendiri mungkin banyak yang belum tahu ya, belum familiar. Boleh dijelaskan Mbak Tini terkait stunting dan obesitasnya? Ya. Terima kasih Bu Yeni dan selamat siang Sobat Healthy sekalian.
sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional untuk seluruh ahli gizi di Indonesia ya. Ya ini PR kita bersama ya Bu, yang ternyata masih banyak permasalahan terkait gizi ya di masyarakat di Indonesia. Salah satunya itu stunting. Apa sih stunting? Nah itu apa sih stunting nih? Mungkin Sobat Healthy juga masih belum begitu familiar ya. Apa sih stunting tuh kok namanya sedikit apa ya? Ya. Kalau menurut telinga saya kayaknya klik gitu ya, stunting gitu. Ya, karena kalau di iklan kayaknya sering ya. Nah, betul. Cegah stunting gitu. Nah, stunting itu apa sih sebenarnya? Ya, stunting itu sebenarnya Sobat Kreatif itu merupakan suatu masalah gizi kronis ya yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Karena kekurangan tadi dalam jangka waktu yang lama, efeknya itu tumbuh kembang tidak optimal. Tumbuh kembangnya tidak Ya, jadi optimal. termasuk secara fisik maupun secara kognitif ya kemampuan kognitif. Berarti kalau misalkan terkait dengan tumbuh kembang, berarti secara tidak langsung ini arahnya ke usia anak-anak ya. Usia anak. Karena efeknya dari kekurangan gizi pada usia anak itu akan terbawa ke setelah dewasa. Gitu. Karena tumbuh kembangnya tidak optimal, jadi setelah mereka dewasa, generasi kita yang saat ini anak-anak, setelah dewasa itu tingginya atau fisiknya itu tidak sesuai rata-rata orang dewasa jadi pada umumnya. tidak memenuhi standar, tinggi ya, seperti itu ya. Nah, yang dikategorikan sebagai anak itu dari usia berapa tuh, Batin? Kalau usia berapa sampai dengan berapa? Sampai dengan 12 tahun ya. Kalau misalnya kebanyakan itu anak-anak kita yang kita awasin, yang kita bantu untuk supaya tidak terjadi stunting itu dari awal konsepsi, awal kehamilan sampai dengan anak umur 5 tahun. Baik, berarti itulah pentingnya ibu-ibu hamil menjaga kondisi janinnya ya, selama hamil. Asupan gizinya ya. Karena itu nanti pasti akan berpengaruh kepada tumbuh kembang dari si bayi tersebut si janin tersebut. Oke. Nah, itu berarti mulai dari kandungan, kemudian sampai dengan usia 12 sampai dengan dia dapat ASI, sampai dengan kita mempersiapkan MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya. Nah, itu kebutuhan gizinya harus betul-betul harus diperhatikan ya. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mencegah stunting itu ya Bu ya. Seperti pola makan dengan gizi seimbang. Nah, kalau pola makan gizi seimbang itu kan sebenarnya berlaku untuk semua ya, tapi terutama untuk ibu hamil juga harus kita perhatikan. Kalau untuk penerapan pola makan gizi seimbang itu kita ada namanya isi piringku. Mungkin pernah dengar itu? Kayaknya pernah ya. Waktu itu kita juga pernah ngisi podcast ya. Nah, untuk Sobat Healthy, kalau misalkan ingin tahu juga nih terkait tentang isi piringku dan sebagainya, bisa tuh buka channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Ada tuh yang terkait tentang gizi ya, kalau nggak salah ya Mbak Dini. Boleh dong diulang lagi apa sih isi piringku? Kalau saya jujur ya, isi piringku banyak soalnya. Jadi kalau dihitung-hitung lebih dari ini kali ya. Jadi isi piring itu sebenarnya pedoman kita kalau misalnya kita mau makan tuh dalam satu piring itu isinya harus apa sih yang ada. Nah, jadi komposisi gizinya itu harus lengkap, harus yang terdiri dari bahan makanan pokok, sumber karbohidrat, kemudian buah dan sayur sumber vitamin dan mineral, kemudian dari sumber protein. Protein itu kan ada hewani, ada nabati. Ya, itu apakah dua-duanya harus ada di dalam? Karena kan dia ada plus minusnya ya masing-masing bahan makanan itu ya. Tapi kan itu sesuai kalorinya sesuai dengan konsumen ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan ya. Ini ya, oke. Nah, kalau yang tadi stunting nih, kemudian terkait stunting sendiri banyak gak sih kasusnya di Indonesia nih sampai dengan otomatis kan ibaratnya kok sampai pemerintah itu aware banget ya, maksudnya kan yuk aksi bersama cegah stunting, berarti secara ini mungkin masih banyak kasus ya. Dan di pemerintahan sendiri memang mentargetkan angka stunting itu harus punya target turun di angka 14% dari sekarang, terus kita kalau nggak salah 27%-nya dari angka balita yang stunting di tahun 2024. Jadi memang targetnya itu harus turun gitu, karena kan efek
jangka panjangnya yang harus kita khawatirkan ya dari stunting. Berarti perawatannya itu mungkin dari memang apa namanya, perawatannya dari si ibu hamil ya. Betul. Dari Untuk sebenarnya nggak menurunkan- cuma ibu hamil ya, dari kita orang dewasa intinya kan pola makan sehat itu harus diterapkan oleh semua anggota keluarga. Gitu. Oh, iya. Ya, jadi tadi isi piringku tadi yang pertama, kemudian yang kedua pola asuh. Pola asuh tuh, seperti apa sih pada saat bayi lahir misalnya dengan inisiasi dini menyusui ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian Itu pendamping harus ASI. sebisa mungkin harus dijalankan ya inisiasi Inisiasi ini dini ya. sebisa mungkin. Kemudian ibu-ibu tuh kan, apalagi ibu-ibu muda ya, banyak yang beralasan tidak bisa memberikan ASI karena sibuk bekerja, sibuk ini, sibuk itu. Nah, itu yang harus bahwa anak itu Baik, sampai baik. dengan 6 bulan pertama kehidupannya itu cukup dengan ASI. Ibaratnya kan sudah haknya dari bayi itu mendapatkan ASI ya, seperti itu. Kemudian Oke. ya, selanjutnya makanan pendamping ASI. Pada saat si anak itu siap untuk makan, komposisinya seperti apa sih yang harus kita berikan? Harus diperhatikan juga Betul. ya. Apakah cukup kalau misalnya anak baru misalnya 8 bulan? Ya sudahlah, kasih nasi aja atau kasih bubur aja dengan kuah sayur. Kasihan anaknya, gitu kan? Padahal bisa diberikan protein, bisa diberikan sayuran atau buah-buahan. Kalau misalnya anaknya belum bisa ngunyah, daya tahannya belum bagus, ya kita latih makan dengan bentuk makanan yang kita modifikasi. Bisa di blend kan gitu ya. Oh iya, baik. Kadang kan mungkin kalau ya yang orang-orang zaman dulu gitu ya, anak berapa bulan udah dikasih pisang gitu kan, dia oh pisang aja udah cukup gitu kan. Ya. Tapi ternyata kan memang apa yang diasumsi oleh bayi itu akan berpengaruh pada usia Pada usia selanjutnya, karena kan selanjutnya ya. pada saat awal-awal 1000 hari pertama kehidupan itu ya, yang kita harus kejar betul-betul pemenuhannya. Golden age. Golden age ya. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk pola makan dari situ, insya Allah kedepannya akan mudah. Gitu, tidak akan terjadi stunting, karena stunting tadi kan dari kekurangan asupan makanan. Betul. Nah, terkait ini Mbak Tini, mungkin kan tadi pola makan ya akan berpengaruh. Nah, makanya kan tadi sesibuk apapun ibu itu, maksudnya seorang ibu itu harus ya mungkin mengenalkan berbagai jenis sayuran, makanan dan rasa pada anak mungkin ya. Iya. Karena kan pengalaman nih kalau misalkan ibunya malas nih, si anak dikasihnya protein aja gitu kan, nggak ada sayurannya gitu kan, jadi anak kayaknya kok nggak suka sayuran. Nah itu juga kan mungkin akan mempengaruhi juga tumbuh kembangnya mungkin ya. Iya. Sedikit Karena kan banyak ya. pola makan anak itu terbentuk dari awal dia kita kenalkan dengan makanan. Makanya kenapa harus di pedoman gizi seimbang juga disebutkan itu harus makan dengan beraneka ragam makanan. Jadi jangan Jangan satu bentuk aja. Misalnya si anak taunya kalau sayur itu bayam. nah, Dikasih wortel dia nggak mau, betul. gitu, karena dari awal yang dia kenal rasa sayuran itu bayam, warna sayuran itu hijau. Jadi kita ganti, dia nggak mau. Atau si anak dari kecil itu taunya buah itu pisang, misalnya tanpa kenal rasa yang lain, gitu. Akhirnya begitu dia sudah jadi pemilih makanan, karena kan berkembangnya usia anak, nanti dia akan bisa milih mana yang dia mau makan, mana yang tidak. Tapi karena dia kenalnya itu, ya itu aja yang dia makan. Akhirnya terbentuk pola makan sampai dengan dewasa. Begitu dewasa akhirnya nyambung ya, ketemunya obesitas. Nah, Kenapa? ini, sobat. Karena ternyata si anak ini jarang makan sayuran dan buah. Oke. Ya, obesitas itu harus benar dia. Nah, kalau yang saya tahu obesitas itu kelebihan berat badan. Ya. Tapi mungkin kan secara keilmuan gizinya itu kan ada lagi ya, maksudnya Ya. yang lebih apa rincinya gitu. Boleh diterangkan bareng sobat Kalis juga mungkin kan ingin Ya, tahu jadi, nih. jadi sebenarnya obesitas itu penumpukan lemak yang berlebih di dalam badan kita. Itu sebagai akibat dari intinya sih ketidakseimbangan asupan energi dengan pengeluarannya. Oh, apalagi Apalagi anak-anak sekarang ya. sekarang mager-mager ya. Mager. Zamannya PJJ kemarin kan. Nah, jadi yang aktif itu hanya jarinya aja. Jempolnya Oh, aja. ditanya olahraga nggak? Olahraga, tapi jempolnya aja. Nah, itu dia. Padahal memang kita dianjurkan Betul. olahraga itu Aktivitas paling fisik nggak juga ya. Paling nggak kan 30 menit ya, 30 menit setiap hari. Nah,
itu dengan pola makan yang baik, dengan pola makan yang tadi, yang seimbang. Kecenderungan kita sekarang, pola makan kita itu cari yang gampang. Betul, apalagi mau makan ini di GrabFood ada, maksudnya di aplikasi Di banyak. aplikasi ada, kita Kemudian, kemana-mana. nah kemudian jajanan-jajanan baru juga banyak yang menarik kan. Tapi memang mungkin cara kandungan gizinya itu nggak seimbang dan akan menyebabkan obesitas. akhirnya. Oke. Karena apa? Sudah makanannya berlemak, minumnya gula tinggi. Nah, itu Ya. dia. Nah, ini nanti berkembang lagi Aktivitasnya mungkin ya ada. Mbak Tini, nanti akan menjadi mungkin penyakit degeneratifnya akan Betul. bertambah Nah, gitu ya. Jadi kan Oke. akhirnya itu berkaitan dari pola makan, akhirnya timbul obesitas, Betul, akhirnya betul, timbul betul. penyakit Penyakit, degeneratif betul. seperti diabetes, Diabetes, hipertensi. betul. Karena ternyata obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya penyakit. Atau mungkin juga penyakit degeneratif seperti hipertensi mungkin karena banyaknya kandungan garam Ya. kan ya, bisa juga kan ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi ada namanya tumpeng gizi ya. Pernah dengar Nah, ini? loh sobat healthy, Ah. apa lagi nih? Tumpeng Tadi gizi gizi piringku, seimbang. sekarang tumpeng. Tumpeng gizi Nah, seimbang. tumpeng gizi Jadi di situ seimbang, ada yang oke. paling bawah itu yang paling Bentuknya besar. berarti piramid ya. Seperti Oke. piramid. Itu yang paling bawah itu apa di situ disebutkan cukup konsumsi air. Oh, berarti yang paling dasar tuh 8 gelas per air. hari itu harus. Kemudian naik sedikit itu sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu apa aja? Misalnya anak saya tuh nggak mau makan nasi, jadinya dibilangnya belum makan. Nah, Indonesia banget. padahal sudah ada makan nah, roti, udah makan roti, sudah makan biskuit kentang, gitu sudah ya. makan biskuit. Nah itu kurang lebih untuk orang dewasa ya, Iya. itu sekitar 3-5 porsi per hari. 3 sampai 5 porsi per hari untuk ukuran. Ukuran orang dewasa. Nanti kalau Berarti penjelasan kalau untuk anak harus dihitung nanti lagi ya? disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan berat badannya gitu ya. Kemudian ada lagi yang berikutnya itu buah-buahan dan sayuran. Intinya sih sama dengan isi piringku, harus lengkap dalam satu kali penyajian. Ada buah, ada sayuran, kemudian ada protein. Berarti kan kalau zaman dulu nih, aku sekolah itu terkenalnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, berarti dengan perkembangan ilmu berubah lagi. Tadi ada isi piringku, sekarang ada tumpeng Ada gizi. tumpeng Nah, gizi, ada apa? Germas ya. Germas. Masyarakat Kalau sehat. betul. Tapi Iya. kalau germas mungkin lebih Lebih, global ya, lagi lebih ya, global. secara itu lebih umum lagi ya. Berarti ini tadi disampaikan kan untuk yang dasarnya tumpeng itu air, Cukup minum. cukup minum. Iya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, yang dikategorikan cukup minum itu apakah air bening Betul. atau susu sudah termasuk, atau misalkan nih kalau orang-orang dewasa itu kan suka minum fiber atau apa, nah itu gimana tuh? Kalau itu masuk ke sebenarnya situ kalau cairan itu air bening ya, kalau yang dimaksud air mineral atau air bening ya? tidak berasa ya. Ya, tidak Tapi kalau berasa. misalnya susu dia sumber protein. Oh, berarti masuknya ke Ya, kategori sumber sumber protein, protein. tapi mungkin dalam bentuk cair. Oh, Terus baik. berikutnya yang perlu banget diperhatikan itu batasi GGL. Nah, loh, apa lagi tuh sobat Elvis GGL nih? Gula, garam, lemak. Gula, garam, Lemak. Oke. Itu yang salah satu faktor itu tadi pendorong terjadinya obesitas. Nah, hubungannya tadi sama yang saya bilang, maksudnya karena sekarang kan banyak nih makanan-makanan baru ya, Iya. jajanan-jajanan baru. Kayak misalkan apa minuman-minuman yang siap saji yang kayak boba pada dan sebagainya. Itu kan kalorinya cukup Nah, tinggi ya. Kita nggak betul. tanpa terasa kenyang, tapi ternyata kalorinya lumayan tinggi. Termasuk gorengan. Nah, itu yang saya suka sobat Elvis. Satu kayaknya nggak cukup. Karena sudah lupa ya berapa banyak itu. Betul. Seperti itu. Jadi memang itu PR ya, karena ternyata orang Indonesia itu 1 dari 3 orang dewasa obesitas. Waduh. 1 dari 5 anak kalau nggak salah itu obesitas. Kenapa anak-anak kita banyak obesitas? Ya tadi segalanya dimudahkan dengan teknologi. Betul. Kalau mungkin zaman kita kecil mainannya masih banyak lapangan. Ya. Ya. Main engklek, Ya. kemudian gobak sodor, Gobak sodor. mungkin sobat Elvis yang seumuran kita tahu Masih saya merasakan ya lari-lari. iya petak kan? umpet gitu kan. Iya. Kalau sekarang ya justru itu aktivitas fisiknya cukup dengan jari ya. Jadi kalau mau mainan nggak lari-larinya ya lewat gadget Iya. kan. Mau main sepak bola ya pakai gadget gitu kan ya berarti ini Jadi ya. ada
sedangkan pola makannya tadi mamahnya sibuk, akhirnya pesen aja aplikasi. Betul. Datangnya apa? Iya. Datangnya Betul. lagi sudahlah, anaknya memang sukanya spaghetti tiap hari misalnya, Iya. atau pizza tiap hari. Sebenarnya kalau misalkan rajin ibunya bisa juga sih bikin sendiri ya, misalnya tadi Bu Deni kalau sukanya spaghetti tambahin brokoli mungkin gitu Jadi ya. lebih banyak masuk Lebih- sayuran. ya, Anaknya nggak suka betul. buah, buahnya di jus Nah, atau buahnya di ke apa? Puding misalnya. betul, betul. Itu kan apa ya? Itu kan kegiatan kita para mamah yang harus kreatif. Apalagi kita Iya. wanita bekerja ya. Betul. Iya, kadang memang kan kita percaya aja nih, oh minuman sehat jus gitu kan, kita beli nih jus bener masih jus sudah jadi, tapi kan kita nggak tahu ya Gulanya. berapa takaran gula yang Takaran dipakai seperti itu ya. Iya, memang jadi memang kewajiban kita kalau wanita bekerja tetap harus memperhatikan. Ternyata efeknya tuh panjang ya, jangka panjang dan ya banyak merugikan sebenarnya gitu, karena ya itu tadi ya seperti penyakit jantung, darah tinggi, obesitas. Jadi timbul penyakit degeneratif ya, Mbak Tini ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih yang masuk dan yang tadi sudah titip pertanyaan. Untuk sobat Healthies juga kita sambil ngobrol, boleh kalau misalkan mau ada yang ditanyakan silahkan kirim pertanyaan. Nanti insya Allah kita bahas di sini. Kita ngobrol santai aja ya Mbak Tini ya. Oke, ini ada yang nitip nih. Faktor apa sih yang menyebabkan tiap anak itu beda-beda nih dalam tumbuh kembangnya? Ada anak yang ibaratnya makan sedikit tapi dia gemuk. Ada yang makan banyak tapi biasa saja. Ada yang makan sedikit normal tapi dia tumbuh pesat tinggi. Ada yang makannya banyak tapi malah tumbuhnya ke samping. Nah, barangkali Mbak Tini bisa kasih masukan perbaikan dari pola makannya atau gimana? Iya, mungkin itu dari komposisi makanannya juga ya. Misalnya kenapa anak itu kok malah jadi tumbuhnya ke samping? Ternyata tadi lebih banyak komposisi gulanya di situ. Proteinnya kurang, tapi mereka lebih banyak ngemil, jadinya cuma bisa melebar tapi nggak tinggi. Kemudian kalau udah makan banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk, kecil aja, coba dicek, barangkali ada infeksi. Entah itu infeksi di pencernaan misalnya karena cacingan, atau karena infeksi paru misalnya, itu kan kalau kita cari sumbernya, kita cari penyebabnya. Kenapa anak itu tidak bisa berkembang dengan semestinya, padahal asupan gizinya terpenuhi? Karena kalau misalnya ada infeksi susah juga, harus kita selesaikan juga infeksinya. Betul ya. Jadi tetap harus dicari dulu nih penyebabnya tuh apa sih gitu yang bisa membedakan tumbuh kembang antara anak yang satu dengan anak yang lain gitu ya Mbak Tini ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya apakah tinggi badan dari seseorang itu ngaruh dari faktor keturunan atau gimana? Karena kan ada nih masing-masing anak atau kakak beradik lah ibaratnya ya, sama-sama tuh asupan gizinya, tapi kok ternyata adiknya lebih tinggi dibanding kakaknya. Nah, faktor apa itu? Itu bisa juga sih ya, maksudnya ada memang faktor keturunan ada berperan di situ, tapi kan ada yang bisa kita kejar, ada yang bisa kita perbaiki. Misalnya kalau faktor keturunan nggak bisa diapa-apain misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya anak ini sebenarnya bisa tumbuh lebih tinggi kalau misalnya asupan gizinya bisa lebih terpenuhi atau dengan aktivitas fisik, misalnya olahraga. Iya. Gitu ya. Atau main basket gitu ya, pasti itu kan dia akan mendukung pertumbuhan ya, akan betul. mendukung dia perkembangannya itu lebih baik misalnya seperti itu. Nah, terkait dengan hari ini nih, Hari Gizi Nasional nih Mbak Tini, ada program apa maksudnya dari pemerintah sendiri untuk aksi cegah stunting dan obesitas ini? Selain yang mungkin salah satunya ya kita kegiatan edukasi seperti ini, mungkin ada barangkali ada program lain yang dari apa kalau Persatuan Gizi itu ya mungkin untuk sekarang ya, untuk khususnya di kota Cirebon sendiri itu teman-teman tuh banyak sih, banyak pergerakan yang bakti sosial. Jadi selain penyuluhan juga ada bakti sosial, kita kasih apa gitu ya untuk masyarakat yang memang ada di titik-titik yang kejadian stuntingnya tinggi nih gitu. Karena ada mungkinnya di itu biasanya sih wilayah kerjanya teman-teman di sini puskesmas. Baik. Berarti koordinasi dengan puskesmas sekitar ya, puskesmas biasanya kalau yang bergerak seperti itu. Karena kan kalau misalnya
kami di sini di rumah sakit itu biasanya hanya menerima rujukan untuk yang kasus-kasus yang berat. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang kayaknya untuk rumah sakit Pelabuhan Cirebon sendiri jarang sekali menemukan balita-balita yang bermasalah yang stunting ya. Oke, alhamdulillah dari Alhamdulillah Cirebon insya Allah aman gitu. Aman, Mungkin ya. hanya di beberapa titik aja gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan ada yang masuk perawatan dengan kasus stunting juga kita bisa bantu ya untuk dengan mengedukasi keluarganya kan ya, nanti untuk perbaikan pola makannya ke depannya seperti apa gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan stunting nih Mbak Tini, apakah jika anak itu mengalami stunting akan mempengaruhi kecerdasannya, tingkat kecerdasannya? Iya, karena apa ya? Jadi kekurangan gizi kronis itu, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama itu tidak hanya berpengaruh ke fisik, tapi kemampuan berpikir, perkembangan mental, gitu. Makanya kenapa pemerintah tuh konsen sekali dengan pencegahan stunting ya Bu Yani ya, karena yang dikhawatirkan itu generasi kita yang akan datang. Itu anak-anak kita yang sekarang kecil nih nanti sekian tahun yang akan datang kan akan jadi tenaga kerja yang harusnya bisa diandalkan. Jadi berpengaruh juga nanti ke kualitas SDM. SDM ya. Oke, makanya gitu, bagaimanapun pemerintah nih concern terhadap stunting dan obesitas ini ya. Karena dengan obesitas mungkin tadi kan akan berpengaruh ke penyakit degeneratif, kemudian nanti otomatis kan biaya perawatan akan tinggi ya, terutama perusahaan-perusahaan swasta yang harus menanggung biaya kesehatan karyawannya misalnya. Gitu. Kalau misalnya banyak kejadian obesitas, terus muncul penyakit degeneratif kan akhirnya menaikkan biaya untuk perawatan. Betul. Nah, sekalian promosi nih untuk sobat healthies yang ingin tahu nih kondisi kesehatannya, karena kan ibaratnya kok saya ngerasain berat badan saya naiknya signifikan ya, atau kok saya mengalami penurunan badan yang signifikan, itu bisa datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon untuk melakukan cek kesehatan. Nah, nanti bisa juga ketemu dengan Mbak Tini, bisa untuk konsultasi gizi juga ya Mbak Tini ya. Oke, nanti kalau misalkan ingin tips-tips sehat seperti apa gitu bisa ya. Apa namanya, pengaturan pola makan. Nah, pengaturan pola makan itu. Dan kita juga kan siap melayani catering sehat ya Mbak Tini ya. Oke, jadi kami di Rumah Sakit Pelabuhan sudah punya izin sebagai layak sehat untuk produk dari catering sehat ya. Seperti itu. Jadi sobat healthy jangan ragu nih kalau misalkan memang ingin tahu, konsultasi dulu nggak apa-apa sih ke sini, atau misalkan mau ada keluhan-keluhan mau ngambil paket check up di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Nah, nanti kan dari situ hasilnya ketahuan. Baru nanti kalau misalkan nih kolesterolnya tinggi atau trigliseridnya tinggi atau misalkan tensinya tinggi, itu nanti bisa pesan juga catering sehat di Rumah Sakit Pelabuhan. Untuk wilayah Cirebon Kota siap antar. Nah, siap antar ya Mbak Tini ya. Oke deh, siap. Oke nih Mbak Tini, terkait dengan obesitas sendiri nih, dari pengalaman Mbak Tini nih, untuk yang kan suka juga nih kunjungan ke pasien-pasien gitu ya, banyak gak sih yang kasus obesitas? Lumayan banyak ya. Dan sebagian besar kasusnya itu kalau obesitas ya datangnya dengan penyakit penyerta yang tadi, diabetes, hipertensi, jantung ya, itu yang paling sering muncul. Berarti kan memang di situ terlihat bahwa memang ada hubungannya antara obesitas dengan menaikkan resiko terkena penyakit. Berarti banyak juga ya, dan itu memang rata-rata sudah usia dewasa ya. Tapi beberapa anak juga ada sih yang gitu ya, obesitas ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kenapa anak ini kejadiannya obesitas, ya ternyata dari pola asuh dan pola makan dari awalnya gitu. Nah, kalau saya lihat kan banyak juga tuh remaja-remaja yang memang berat badannya kurang, tapi ini dia nggak tahu nih, dia maksudnya apakah memang stunting atau tidak gitu, tapi dia ingin gemuk, dia minum suplemen seperti itu gitu. Nah, itu apakah bahaya atau gimana Mbak? Bahaya nggak ya kira-kira? Kan ada kan misalnya yang terlalu kurus gitu ya untuk pembukaan berat badan. Iya. Tadi sih ya, kalau stunting kan sebenarnya berhubungannya dengan tinggi badan ya Mbak ini ya. Oke, stunting itu berhubungannya dengan tinggi badan biasanya kita ya. Kalau obesitas ya karena kelebihan berat badannya. Nah, kalau misalnya kok kurus banget gitu ya, tadi kalau saran saya sih tetap dicek dulu, dicari tahu dulu sebabnya apa. Apakah memang benar-benar
tidak ada masalah dengan kesehatannya, misalnya tidak ada masalah dengan infeksi. Nah mungkin kita lihat lagi pola makannya seperti apa, karena kan intinya kalau berat badan itu keseimbangan antara asupan kalori dengan keluarannya. Oke. Gitu. Kalau misalnya dia remaja, misalnya taruhlah misalnya anak SMA gitu ya, anak SMA dari pagi sudah sekolah itu masuk dari setengah 7 pagi, selesai sekolah langsung bimbel, Betul. pulang bimbel pulang ke rumah ngerjain tugas. Betul. Tidur Makannya besok sesuai paginya nggak? begitu lagi Iya. gitu ya. Nah. Asupannya sesuai nggak? Misal Iya. paginya sarapan nggak? Atau sekolahnya sampai sore, berarti dia bawa bekal nggak? Iya. Misalnya ngandelin makanannya beli di kantin, yang dibelinya apa? Yang dimakan siangnya. Nah itu biasanya ada kita interview dulu ya, kita apa namanya? Berarti ada dilakukan apa namanya wawancara gitu Wawancara ya. gitu. Oke, oke. Nah jadi kan kita cari titik temunya, kurangnya di mana nih? Kurangnya di mana, betul. Kalau misalnya memang sudah seimbang, harusnya tidak masalah. Tapi kalau masih timbul masalah, coba deh kita cek kesehatannya lanjut, apakah ada infeksi atau tidak. Seperti Berarti itu. ada pemeriksaan penunjangnya ya. Iya. Oke, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kok kurus aja, ternyata sarapannya nggak sempet, dia berangkat sekolah dari pagi, makan siangnya di kantin, istirahat, makannya cuma siomay, terus langsung lanjut les sampai malam nyampe rumah makan. Iya. Udah capek Itu mau duluan ya. kerjain lagi tugas Betul, sampai betul. makan malam lagi, ya akhirnya jadi gizi kurang karena ternyata asupannya tuh nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, Mbak Tini, kalau misalkan nih, anak asupan gizinya sudah oke, dia tumbuhnya bagus, maksudnya tingginya bagus, tapi keberat badannya itu maksudnya gimana? Jadi kesannya kurus, tinggi tapi kurus. Tinggi tapi kurus Nah, ya. Tapi memang aktivitasnya normal sih. Iya. Itu seperti itu harus bagaimana tuh? Ada pertanyaan seperti itu. Iya ya. Jadi sebenarnya makannya bagus, aktivitas biasa aja gitu, maksudnya normal, tidak terlalu berat gitu ya. Itu tadi balik lagi sudah dicek. Yang lainnya Berarti tetap ya harus ada harus pemeriksaan. dicari pemeriksaannya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kardewi 23. Apakah efek makan seblak, ayam geprek, mie secara terus-menerus karena anak remaja sekarang makan tersebut yang dicari katanya? Memang Seblak. iya sih, kayaknya Iya. udah. Ini Iya. makanan-makanan yang familiar ya, Betul. sobat healthies ya. Tapi saya nggak tahu nih, bener-bener kayaknya kurang sehat juga nih. Kurang sehatnya sih karena dari komposisinya juga ya. Dari komposisinya kayak apa, terlalu banyak pedas, itu kan nggak baik juga untuk Iya. pencernaan ya. Kemudian kalau lihat, kalau makannya paginya mie goreng, siangnya seblak, sorenya Nah. mie ayam, nggak ada buah, nggak ada sayur, akhirnya Betul. tidak terpenuhi tuh isi piring itu Iya. tadi gitu. Kemudian misalnya kayak apa namanya, seblak itu kan, tapi kan di situ ada baksonya, tapi di situ ada sosisnya. Di situ ada kolnya, Ada gitu kol. kan, ada daun bawangnya. Tapi cuma nggak Seperti itu ya. komposisinya. Nah, itu dia. Di situ yang dominan apa? Oh. Yang dominan apa di situ? Mie, makaroni. Betul. Cabai. Ayam geprek juga gitu ya. Geprek juga Paling kalau sama. misalkan dikasih lalap-lalapan paling cuma sedikit Satu lembar. doang gitu kan ya. Dan itu pasti disingkirin dong. Nah. Nggak semuanya Tadi dimakan. singkirin, yang dimakan Betul. cuma ayam. Ayamnya ternyata bertepung ya. Di situ akhirnya banyak lemak yang tersembunyi. Jadi remaja kita akhirnya makannya cuma 3 lemak. Sayurannya udah mah cuma selembar, disingkirin pula kan, nggak dimakan. Yang dimakan apanya? Yang dibanyakin sambalnya, Sambalnya. cabenya. Iya. Ujungnya apa? Iritasi ke pencernaan. Nah, gangguan lambung. Nah, gangguan lambung itu yang mau saya Iya. bilang gitu ya. Sudah kena Betul, gangguan betul. lambung, semakin males makan, akhirnya berat badan turun. Jadi Jadi kesemuanya muter-muter harus di situ ya. muter-muter ya. Tapi memang iya sih, maksudnya itu adalah salah satu makanan favorit sobat healthy juga mungkin ya, seperti Iya. itu. Yang keduanya mudah dicari. Ya kan? Hampir setiap gang ada ya. Betul. Yang ketiganya mungkin bisa dijangkau dari sisi harga kan. Iya. Dan memang ibaratnya apalagi untuk ibu-ibu bekerja nih kan nggak selalu sering ngawasin putra-putrinya kan. Iya. Nah itu dia memang PR-nya wanita-wanita bekerja sobat healthy. Iya, jadi kan itu di situ ya perlunya pendidikan gizi dalam keluarga ya. Nah betul, Nah, jadi betul. kalau misalnya mamahnya aja konsumsinya seperti itu ya otomatis Oke. anaknya akan itu, karena ternyata kenapa obesitas itu bukan menular ya, jadi karena pola makan.
kalau orang tuanya mencontohkan seperti itu, akhirnya ya anaknya akan ngikut gitu. Misalnya karena nggak sempet ya tadi ya, udahlah beli aja ayam geprek depan gang gitu Nah, kan. gampang Akhirnya gitu setiap kan. hari gitu Iya. anaknya dikasih makan itu. Betul. Coba kalau misalnya memang pun terpaksa seperti itu, ya misalnya gini, ayam geprek ya mamanya bikin lah apa sayur soke apa gitu ya. Sebagai pendampingnya ya, Jadi ada pelengkapnya, ada kuah-kuahnya gitu kan, tapi terpenuhi dari sisi sayurannya. sayurannya. Atau kita biasakan anak kita konsumsi buah gitu. Buah kalau anak kecil kadang kan males ya, Iya. males ngunyah. Iya. Betul, langsung telan-telan gitu kan. Jadi Betul. maunya langsung telan ya sudah. Nah, bikin jus. Oke, berarti nih, aku jadi keingetan nih. Hmm. Kan ada tuh salah satu, aku nggak sebutin ya nama produknya apa. Nah itu kapsul bentuknya, tapi itu isinya katanya Sekian macam buah gitu ya. nah sekian macam buah, sekian macam sayur Iya. gitu kan, di blend jadi satu Jadi dalam satu. bentuk kapsul. Nah itu gimana tuh? Kalau misalkan untuk ibunya nggak mau repot nih gitu kan, aku nggak mau repot, ini udah dikasih aja gitu kan. Mungkin dari sisi Praktis harga mungkin ya, gitu ya ya. praktis, dari sisi harga mungkin si orang tua mampu ya memberikan produk itu. Iya. Nah tapi efeknya tuh seperti apa sih gitu? Kalau menurut pendapat Karena kan itu kan instan ya, maksud Iya. dalam arti kata bukan alami ya, alami gitu dan kan. kita kan nggak tahu ya maksudnya tuh. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya sih, saya lebih cenderung ke makanan segarnya sebenarnya. Gitu. Berarti amannya memang fresh ya, Fresh. untuk makanan fresh seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi memang kan sekarang juga programnya tuh itu tadi ya, kita tingkatkan konsumsi buah, kita tingkatkan konsumsi sayuran. Nah, tujuannya tadi dengan kita banyak asupan serat tercukupi, Iya. jadi mencegah obesitas kembali. Betul. Gitu. Dan ternyata memang tadi Mbak Tini sampaikan untuk kasus stunting di Indonesia itu memang masih lumayan tinggi Lumayan ya, tinggi, seperti betul. itu ya. Dan itu memang bukannya PR pemerintah aja, tapi kita semua, Kita semua. juga Iya. minimal dari keluarga kita sendiri lah ya, dari anak-anak kita sendiri. Dari lingkungan terdekat ya. Nah betul, dari Dari lingkungan lingkungan terdekat. terdekat. Soalnya gini Mbak, yang aku tahu kan kalau misalkan punya anak kecil nih, sebenarnya dia berat badannya ideal, tapi kok kayaknya ada anaknya tetangga yang lebih sehat, lebih gemuk gitu kan. Jadi maksudnya dia apa ya, dimotivasi, ayo minum makan yang banyak biar gemuk gitu. Padahal sebenarnya anaknya tuh udah Belum cukup masalah ya. gitu. Dan justru yang sebelahnya itu sebenarnya mungkin kalau di itu udah Obesitas. gitu. Cuman kan paradigmanya nih kalau anak Iya. kecil tuh yang lucu-lucu ya. gitu ya. Nah, Nah, padahal kita mungkin di itu belakang akan itu bisa. ada efek-efeknya sebenarnya ya. Jadi itu yang Iya. kadang-kadang yang saya suka temuin itu rutin nggak ke posyandunya? Nah itu betul. Tadinya rutin Bu, tapi karena anak saya tuh kurus terus, saya malu. Oh gitu. Jadi saya nitip PR ya untuk teman-teman TPG nih, tenaga gizi di puskes ya. Itu jadi kadang ada asumsi di masyarakat tuh karena anaknya kurus, bukannya diperbaiki atau cari solusi dengan mendekati kader misalnya, betul. itu malah diumpetin. Oh gitu, Karena malu. disembunyikan. Oh baik. Karena disembunyikan. Gitu ada beberapa. Nah, itu mungkin berarti kalau secara gitu mungkin harus lebih Edukasinya ya. harus lebih pendekatan disosialisasikan ya, lagi seperti apa. betul, kader-kadernya juga ya. Tapi memang itu PR kita semua ya. Mungkin sobat healthies yang memang sedang menyaksikan IG live kami nih, PR juga buat kita semua nih. Jadi nanti sobat healthies juga kalau misalkan ada tetangga, saudara kok yang kayaknya punya masalah stunting nih, kan udah tahu nih sobat healthies stunting itu apa gitu. Jangan ragu datang ke posyandu. Ke posyandu aja dulu. Nanti kan ada yang terdekat dari Betul. posyandu. Nanti kalau misalnya memang sudah tidak tertangani dari posyandu, biasanya ke puskesmas. ya. Oke. Nanti kalau dari memang kekurangan gizinya itu perlu dirujuk ke rumah sakit, itu biasanya ada juga puskesmas yang akan merujuk ke rumah sakit. Itu akan diarahkan. Gitu. Bisa bisa dikonsultasikan lebih lanjut ya ke dokter ahli gizi atau ahli gizi yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan. Iya. Sekarang kalau tenaga gizi itu kayaknya nggak kurang. Banyak ya. Banyak di puskesmas banyak. Jadi jangan ragu, misalkan gini kan paradigmanya gini juga nih Mbak Tini. Gue gak percaya sama puskesmas. Nah itu yang salah ya. Itu yang salah ya. Nah jadi sobat healthy juga kalau misalkan ada saudara, ada keluarga, ada teman, ada tetangga yang kayaknya kok
punya anak kecil tapi kayaknya gengsi bawa ke puskesmas, tolong diedukasi ya. Sorry, dibawa ke posyandu maksudnya. Iya. Tolong diedukasi juga, bantu Edukasi edukasi ya. bahwa kalau anaknya bermasalah itu jangan ditutupin, tapi dicari solusinya bareng-bareng. Betul, betul. Gitu. Jadi nanti tidak merugikan kedepannya. Iya. Gitu kan, kalau misalnya kita bisa ada solusinya, kita bisa selesaikan masalahnya, kan keberuntungan juga untuk anaknya ya. Iya, betul. Nah ini ada lagi pertanyaan nih Iya. dari Princess Eva. Sekarang ramai makanan frozen food. Untuk makanan yang beku terlalu lama, apakah tidak apa-apa untuk dihidangkan? Kalau makanan beku Memang iya itu sih kan sekarang banyak sekali ya frozen food ya. Dari dan itu kan biasanya ada expirednya ya. Betul, betul. Nah, yang Bahkan perlu diperhatikan, vegetable juga ada yang frozen kan Ada ya. yang frozen. Nah, nah yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita membeli makanan kemasan itu tolong dilihat expired date-nya, kemudian expire itu tanggal Tanggal kadaluarsa. kadaluarsa. Ya, ada produk tanggal kadaluarsanya Oke. itu tolong diperhatikan. Oke. Kemudian kalau misalnya itu kalau misalnya kita beli makanan beku yang sudah kemasan ya, bisa juga kalau saya sendiri misalnya kalau belanja lauk itu sekalian, karena kita nggak Oh. bisa tiap hari ke pasar. Misalnya saya beli ayam tuh 1 kilo, nah saya masukkan tuh ke freezer Setelah dicuci ya, setelah dicuci. kita masuk ke freezer misalnya untuk berapa hari, itu kalau sebaiknya langsung dibagi. Oke, ini tips juga sobat Nah, artis. jadi misalnya Dari kita ahli sekali gizi kita. makan nih untuk satu keluarga tuh setengah kilo cukup. Oke. Nanti kita bagi 2 nyimpennya. Jadi si makanan yang mau kita cairkan itu cukup yang mau kita pakai. Cukup yang mau dipakai ya, Iya. jadi nggak Nggak satu keluar masuk. ekor. Nah, Kalau nggak keluar satu masuk itu resiko kontaminasi. Oh, Kontaminasi baik. bakteri atau kerusakan di makanannya ya. Karena kan kalau misalnya dari beku kita Udah, mau masak betul. pasti Suhu dicairkan dulu udara dulu, lama tuh kan. nah. Dia kontak udara segala macam Oh. gitu. Jadi sebaiknya gitu kalau misalnya kita Berarti packingannya ya disesuaikan dengan kebutuhan disesuaikan mungkin ya, kebutuhan, berarti ini ya. gitu. Oke, oke. Itu termasuk juga untuk, nah gini, mungkin selain dari tanggal kadaluarsa yang kita perhatikan mungkin kemasannya juga kali ya. Kemasannya. Kalau misalkan memang dari tanggal kadaluarsanya masih bisa memenuhi untuk dikonsumsi, tapi kok packingannya udah rusak. Nah itu jangan beli. Nah, itu ya. Karena kan banyak juga saya pernah menemui ini, saya beli kok tanggal kadaluarsanya Masih jauh. tapi kok udah penyok-penyok, Iya, udah dia apa gitu. udah nggak layak ya. Udah nggak layak ya. Oke, oke. Ya, oke sobat Radis, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Nanti kita bahas, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oke. Nah, kalau terkait tentang stunting lagi nih, Mbak Tini. Nah, berarti itu kan kalau stunting itu kan sebenarnya itu ke tinggi badan. Iya. Ya. Berarti kalau untuk ke pertumbuhan ke samping ke berat badannya mungkin lebih ngaruhnya ke obesitas. Iya mungkin itu ini apa ya, kita fokusnya tuh kalau stunting itu ya tadi Nah, gagal tolak- tumbuh. betul. Karena- Kalau misalkan tolak ukurnya nih si anak nih stunting atau bukan, mungkin dari ini ada patokannya ya, misalkan ideal untuk anak umur sekian, Iya. tingginya sekian gitu mungkin Itu ya. kan kalau misalnya anaknya itu rutin ke posyandu kan ada tabelnya ya. Oh baik. Ada Itu kalau nggak salah sampai umur berapa tahun ya? 5 tahun. 5 tahun Iya kan? sih, kalau Nah yang kalau ada misalkan di atas 5 tahun tuh gimana tuh? kalau misalnya memang dia sampai dia untuk anak-anak usia yang lebih dari 5 tahun ya mungkin bisa dilihat kalau misalnya kok di antara seumurannya ini ketinggalan gitu ya, misalnya ya mungkin bisa konsultasi dengan dokter anak gitu. Atau nanti biasanya sih kalau di kita nih di rumah sakit kadang-kadang dokter anaknya tuh tolong dong gizinya dilihat anak ini yuk kayaknya Oh gitu, gitu, ya? ada seperti itu ya dari dokter spesialis ya biasanya. Oh, baik. Gitu. Jadi ya tadi kembali lagi kalau misalnya kita merasa ada sesuatu yang kurang dengan anak kita ya jangan malu untuk berobat. Betul. Jangan Biasanya malu. berarti kalau gini Mbak Tin, berarti ada beberapa kasus yang saat itu si ibu mengonsultasikan anaknya misalkan dokter anak, Iya. tapi gejalanya bukan gejala stunting ya, maksudnya tapi karena melihat kondisi si anaknya itu kok kayaknya nih Kok kecil ya, gitu. kok Kayaknya kembangnya dia- nggak baik ya, mungkin nanti dokter juga akan mengarahkan. memberikan arahan ya, Iya. entah itu dikonsulkan atau gimana itu pemeriksaan lebih lanjut. Dan misalnya kayaknya ini yang masalahnya misalnya si anaknya kok ternyata diare berulang misalnya. Oke. Itu saya beberapa kali di rumah sakit juga dari spesialis anaknya itu yang meminta coba dilihat
pola makannya seperti apa dan kita harus kasih apa untuk pemulihannya seperti itu. Nanti kalau misalnya memang perlu ke klinik tumbuh kembang, biasanya dokternya juga yang akan mengarahkan. Coba konsultasi nih dengan klinik tumbuh kembang gitu misalnya. Tumbuh kembang kan dia termasuk kognitifnya ya, termasuk dia perkembangan bicaranya misalnya kok ketinggalan seperti itu. Atau mungkin bayi belum tumbuh giginya seperti itu ya. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Desi_Arifani. Anak-anak sekarang senang dengan makanan fast food dan kawan-kawannya. Simple untuk bekal sekolah. Apakah makanan seperti ini aman untuk dikonsumsi? Nah, kalau simple untuk Hampir sama ya dengan hampir pertanyaan. sama sih sebenarnya ya. Jadi mamanya tuh sudah kaget aja gitu ya. Mungkin disiasatinya seperti tadi, misalnya maunya nugget aja ya sudah, berarti dikenalkan dengan sayuran, diberikan tumisan misalnya. Kayaknya lo tumisan bisa ya buat bekal sekolah ya. Iya, Gitu, tapi makanya mungkin nggak terlalu sering. kalau misalkan memang pola makannya seperti itu dari kecil agak susah ya. Kalau untuk bertransformasi harus sesuai saat Ya. itu mungkin harus sabar ya, harus pelan-pelan gitu kan mungkin ya. Dan tadi makanya akan lebih mudah kalau kita bentuk dari awal. Nah, Jadi gitu. PR-nya mama itu ya dari awal, dari mulai pengenalan Betul, betul. EPASI-nya. Itu memang kayaknya susah ya. Apalagi kalau untuk wanita bekerja yang nggak dari pagi sampai sore nggak senang dalam asuhannya. Jadi biasanya kan tuh diasuhnya sama babysitter atau sama neneknya. Sama nenek Nah, gitu ya. nah biasanya pengalaman pribadi kalau nenek itu lebih sayang kan Iya. sama cucunya. Apa aja dikasih, apa yang mau itu dikasih. ya jadi masalah. Mungkin berarti kita juga harus memberikan pengertian ya Betul. kepada orang tua Pada yang kita. mengasuh anak betul, kita ya. betul, iya. Oke. Jadi ya balik lagi ya dari pola pendidikan gizi di keluarga. Iya. Karena kalau keluarga kan bukan hanya keluarga inti, Betul. ya, tapi keluarga itu berarti apakah ada orang tua kita di situ atau ada pengasuh anak-anak kita di situ, gitu kan. Jadi itu harus semuanya bisa meng-cover gitu. Sebenarnya sih kalau untuk pola hidup sehat itu kan apalagi mungkin di rumah ada orang tua, itu kan geriatri ya. Geriatri itu istilahnya usia lanjut usia, sobat Elvis. Itu juga pasti kan akan mengikuti pola hidup sehat, otomatis kan juga ya, Ya, harusnya itu bisa diterapkan juga, memberikan contoh efek, ya. memberikan efek yang positif juga ya. Betul, Seperti itu. Iya. Oke, berarti ini senang sekali nih ngobrol-ngobrolnya. Alhamdulillah. Ternyata dari kita ngebahas stunting dan obesitas aja berkembang ya. Banyak banget banyak PR banget kita ya. Iya, dan PR-nya banyak banget. Sobat Healthies, masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan juga. Nah, kalau misalkan nih teman-teman Sobat Healthies ada yang ingin konsultasi kesehatan tapi kok kayaknya males ya, magerah ke rumah sakit, kita punya layanan IHC Telemed ya. Jadi Sobat Healthies bisa download aplikasi Telemed IHC di App Store. Di situ nanti di situ ada jadwal-jadwal dokter di kami, nanti tinggal bikin janji aja. Jadi nggak usah datang ke rumah sakit, tinggal jari yang main ini nanti ketemu sama dokter yang diinginkan. Insya Allah main jarinya sehat ya. Nah, kemudian nanti obat juga bisa dikirim ke rumah Sobat Healthies. Atau mungkin Sobat Healthies nggak mau juga pengen ketemu langsung nih dengan tenaga medis kami, ada masalah di misalkan nih tadi yang disampaikan, misalkan ada Sobat Healthies yang punya saudara, kakak, ibu, tetangga baru melahirkan, kemudian ASInya nggak lancar, karena kan memang tadi kan untuk menjaga asupan itu kan dimulai dari awal ya. awal. Nah, tim home care kami siap datang ke Sobat Healthies untuk melakukan perawatan nifas. Jadi nanti dari timnya ya, ada tim, perawatnya, betul. ada dokternya. Betul, dari tim home care kami itu akan bisa melakukan perawatan babynya. Misalkan babynya mau dipijat seperti itu, termasuk juga pijat ASI biar nanti ASInya lancar keluar seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Healthies bisa buka di Instagram Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Atau mungkin Sobat Healthies pengen tahu nih info-info kesehatan apa aja sih yang sudah yang diberikan oleh Rumah Sakit Pelabuhan, bisa gabung di channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan. Di situ insya Allah ada beberapa edukasi kesehatan yang semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Healthies semua. Oke, saya cek dulu barangkali ada pertanyaan lagi.
Nah kalau mau ketemu sama Mbak Tini nih bisa hari apa aja? Oh iya, kalau ini tuh di Rumah Sakit Pelabuhan Senin sampai Sabtu ya Bu ya? Senin sampai Sabtu Senin ya. sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 15. Jadi sobat habis kalau mau kenal sama Mbak Tini nih, mau ngobrol-ngobrol lagi nih, boleh datang ke Rumah Sakit Pelabuhan atau bisa layanan IHC Telemed bisa. Mau datang ke rumah lewat home care nih barangkali Ya, mau barangkali. konsultasi kesehatannya boleh. Nanti bisa hubungi tim home care kami. Butuh layanan catering tadi ya. Nah, Bu, ya? betul sekali. Pengalaman pribadi sih cateringnya enak sobat. Oke. Harganya terjangkau juga. Harganya terjangkau. Dan kalau misalkan nanti masih dalam wilayah Cirebon, Bisa antar. kita bisa antar ya. Seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua. Oke, terima kasih loh Mbak Tini Terima kasih untuk sama-sama, bisa Bu. hadir di Alhamdulillah, Hari mudah-mudahan bermanfaat ya. ya. obrolan Semoga kita apa yang ya. kita obrolkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk sobat healthy semua. Dan untuk info-info selanjutnya akan kami infokan lewat IG Rumah Sakit Pelabuhan. Jadi barangkali next time kita adakan lagi IG live dengan membahas tema yang lain ya Mbak Iya. Tini ya. Atau juga Insya nanti Allah. kita bisa podcast bareng lagi. Ya. Oke, mungkin itu saja Baik. acara IG Live hari ini. Dan sekali lagi selamat Hari Gizi Nasional untuk seluruh ahli untuk gizi seluruh ahli Indonesia, gizi ya. Indonesia. Bye-bye. Terima kasih ya sudah join. Terima kasih semuanya.